Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan membahas materi seputar inflasi. Oke, mungkin kalian sudah tahu apa itu inflasi ya. Jadi inflasi itu terjadi ketika harga barang-barang itu mengalami kenaikan. Nah, untuk Indonesia sendiri pernah mengalami inflasi berat yaitu pada tahun 1998, di mana pada tahun itu terjadi krisis moneter. Dan lajunya per Desember itu mencapai 77,63%. Nah, bagaimana menjelaskan inflasi? Kita bisa lihat ilustrasi yang bisa kalian lihat di gambar berikut ini ya. Ini adalah ilustrasi inflasi dari tahun 2000, 2008 sampai 2016, di mana yang kita ilustrasikan adalah uang 100.000. Uang 100.000 pada tahun 2000 itu bisa membeli sekian banyak produk. Tapi begitu tahun 2008, uang 100.000 hanya mampu membeli setengah dari barang-barang yang bisa kalian beli di tahun 2000. Lalu uang 100.000 di tahun 2016 hanya bisa membeli 1/8 dari barang-barang yang mungkin kalian pernah beli di tahun 2008. Itu kita bisa lihat betapa inflasi itu menurunkan nilai mata uang itu sendiri. Dari yang 100.000 tahun 2000 begitu berharga, sampai tahun 2016 100.000 hanya mampu membeli beberapa item barang. Oke. Terus bagaimana inflasi merubah harga segelas kopi dari waktu ke waktu? Jadi di sini ada ilustrasi harga kopi dari tahun 1970 sampai 2019. Yang mulanya di tahun 1970 itu harga kopi hanya $0,25. Kemudian di tahun 1980, 10 tahun kemudian harga kopi meningkat menjadi $0,45 atau kalian bisa lihat itu naik sekitar $0,20. Lalu di tahun 1990 naik lagi menjadi 0,75, di mana kita bisa lihat dari 45 ke 75 itu mengalami inflasi sebesar 0,30. Lalu tahun 2000 naik menjadi $1. Tahun 2010 naik lagi menjadi $1,25 sampai tahun 2019 harga satu cangkir kopi itu $1,59 atau kalian bisa lihat ada kenaikan dari 1,25 ke 1,59. Itu bagaimana sebuah inflasi di suatu negara merubah harga barang dari yang murah menjadi mahal. Oke, next. Nah, di sini ada bagan di mana inflasi tertinggi dan terendah terjadi di dunia. Data yang saya sampaikan di sini adalah data inflasi tahun 2018 yang saya ambil dari World Bank ya, dari situsnya Bank Dunia. Jadi inflasi yang paling tinggi tahun 2018 itu terjadi di negara Iran. Inflasi di negara Iran tahun 2018 itu sampai 29,9%, hampir 30%. Posisi kedua ada Turki, itu sekitar 16,3%. Selanjutnya ada Nigeria, 12,1%. India, Brasil, Rusia, US, UK, China, France, Jerman, Spain, Korea Selatan, dan terendah adalah inflasi yang terjadi di Singapura. Itu tahun 2018, karena Singapura hanya mengalami inflasi sekitar 0,4%. Oke, selanjutnya kita ke jenis inflasi. Jadi jenis inflasi itu dibagi menjadi 3. Pertama, inflasi berdasarkan asal timbulnya inflasi. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga ada inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi. Kalian bisa lihat dari rangkuman bagan yang ada di slide ini. Mulai dari asal timbulnya inflasi itu ada inflasi berasal dari dalam negeri, di mana contohnya ada defisit anggaran, adanya bencana alam, terus ada inflasi berasal dari luar negeri, ada biaya produksi luar negeri, tarif impor. Terus berdasarkan penyebabnya ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan atas barang atau jasa. Ada juga cost push inflation ya, di mana kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga barang-barang yang ditawarkan naik.
Selanjutnya yang ketiga, parah tidaknya inflasi. Jadi inflasi itu kita bagi jadi 4. Yang pertama inflasi ringan, di mana inflasi yang kurang dari 10% setahun itu masuk kategori ringan. Untuk kategori sedang, inflasi sekitar 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat itu 30% sampai 100%. Untuk inflasi tidak terkendali, itu inflasi yang terjadi di atas 100% dalam kurun waktu 1 tahun. Harga dulu dan masa kini ya. Jadi di sini ada ilustrasi harga ketika inflasi. Di sini inflasi umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor inflasi. Yang pertama, inflasi terjadi ketika adanya kenaikan biaya produksi. Yang kedua, tingginya jumlah permintaan suatu jenis barang. Dan yang ketiga, ada jumlah uang yang beredar cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat tahun 2004 dengan tahun 2019. Dengan ilustrasi sama, yaitu kita bawa uang 100.000 ke sebuah retail atau minimarket. Hasilnya kalian bisa lihat di sini ada ilustrasi gambarnya. Mulai dari kita dapat berapa item menjadi hanya 1/3 atau 1/4 dari item yang kita dapat tahun 2004. Lalu bagaimana inflasi bekerja gitu ya. Jadi inflasi bekerja dalam suatu periode itu ada 3. Di sini yang pertama mulai adanya demand pull, di mana ketika permintaan akan suatu barang atau jasa layanan melebihi kapasitas dari suatu produksi. Jadi ketika kemarin kita bisa lihat ya, ketika adanya COVID-19 menyerang negara Indonesia yang kemarin baru-baru ini, kita bisa lihat ketika bulan Maret harga sebuah hand sanitizer, disinfektan, bahkan masker itu harganya sangat tidak wajar. Tapi kita bisa lihat ketika sekarang di bulan April akhir, kita bisa lihat harga dari hand sanitizer maupun masker itu cenderung murah, karena pada tahun 2020 yaitu bulan Maret kemarin, produksi dari disinfektan gitu ya, terus ada hand sanitizer kan mengalami peningkatan, jadi terjadi demand pull. Terus yang kedua adalah cost push, yaitu terjadi ketika biaya produksi menaikkan harga gitu ya. Jadi ketika ada kenaikan biaya produksi. Terus yang ketiga adalah adanya built-in, yaitu ketika harga naik otomatis upah juga naik, dimana untuk mempertahankan daripada biaya hidup. Jadi ketika harga naik kan otomatis upahnya juga naik. Nah, karena ada 2 hal itu naik, nah itu menyebabkan adanya inflasi. Jadi bagaimana inflasi bekerja ya, dia bekerja di 3 hal. Ada demand pull, ada cost push, dan built-in. Next. Lalu apa sih impact of inflation atau dampak dari inflasi ya? Jadi dampak dari inflasi dalam ekonomi itu ada 3. Kita bagi jadi 3 klasifikasi. Yang pertama, efek dari inflasi terhadap produksi, di mana di sini bisa merubah aktivitas dari sebuah ekonomi. Yang kedua, efek terhadap income distribution, mulai dari redistribusi daripada pendapatan dan kekayaan. Ini pasti ada efeknya. Yang ketiga adalah efek terakhir, yaitu efek terhadap konsumsi dan kesejahteraan. Jadi dengan adanya inflasi otomatis berdampak pada konsumsi dan kesejahteraan. Mungkin ketika belum inflasi kesejahteraannya bisa sedang, ketika ada inflasi kesejahteraannya bisa menurun. Contohnya kita bisa gini, ketika orang punya uang 20.000 ya, bisa buat beli 1 porsi sate mungkin dengan isi 20 tusuk, tapi ketika inflasi mungkin hanya bisa mendapatkan sate sekitar 10 tusuk. Jadi kan di situ ada perubahan dari tingkat konsumsi dan kesejahteraan. Nah, next. Lalu apa sih hubungan antara interest rate dan inflasi? Jadi hubungannya ada 2. Yang pertama, ketika interest rate naik atau meningkat ya, maka dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi menurun, sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan inflasi. Nah, ketika ada penurunan suku bunga, menyebabkan
pertumbuhan ekonomi itu meningkat dan terjadi yang namanya percepatan inflasi. Jadi itu hubungan antara suku bunga dan inflasi. Oke, kalau tadi kita membahas hubungan antara suku bunga dengan inflasi, lalu kita menghubungkan apa sih hubungan antara peredaran uang dengan inflasi. Jadi hubungan antara peredaran uang dengan inflasi di suatu negara kita bisa lihat dari ilustrasi yang saya sampaikan di slide kali ini ya. Jadi di sini kita gambarkan ada sirkulasi uang dalam bentuk rupiah. Ketika uang yang beredar itu meningkat, maka harga barang juga meningkat. Nah, sedangkan uang yang beredar semakin banyak, tapi yang terjadi apa? Barang yang beredar itu semakin sedikit. Sehingga harga dari barang-barang meningkat dan menyebabkan inflasi. Jadi ini kenapa uang itu bisa menyebabkan sebuah negara mengalami inflasi. Kenapa uang yang beredar itu perlu diperhitungkan ya. Mungkin kemarin kita bisa dapat informasi terbaru di mana Menteri Keuangan berinisiatif untuk mencetak uang sendiri untuk mengatasi bantuan langsung tunai untuk efek adanya COVID-19. Kan ada rencana tuh dari Menteri Keuangan untuk menciptakan atau mencetak uang sendiri ya. Tapi kita perlu perhitungkan tuh, dengan mencetak uang sendiri apakah tidak berdampak pada peredaran uang, karena ketika sebuah negara jumlah peredaran uangnya terlalu banyak, itu bisa membahayakan negara itu sendiri. Salah satunya bisa menyebabkan inflasi, dimana kalau inflasinya terlalu parah itu juga menyebabkan nilai mata uang suatu negara tersebut tidak ada artinya ya, bahkan cenderung turun nilainya. Oke, next, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi indeks harga konsumen di Indonesia. Nah, di sini saya pakai slide yang dari Bank Indonesia ya. Di sini Bank Indonesia menyampaikan bahwa inflasi indeks harga konsumen itu ada dua, ada inflasi inti, ada inflasi non inti. Nah, di mana ketika ada output gap, ada eksternal, ada ekspektasi ya. Nah, nih hubungannya permintaan itu hadir dari konsumsi, ekspor, investasi, sehingga menghasilkan penawaran berupa produksi. Terus ada juga di sini menyebabkan output gap, ada inflasi dunia, ada nilai tukar, ada ekspektasi. Terus ada supply shock ya, ini dibagi dua, ada impor makanan, produksi makanan, lalu menyebabkan penawaran. Terus populasi itu juga mempengaruhi permintaan. Nah, dari penawaran dan permintaan ini menghasilkan volatile food price. Terus ada juga administrasi price, itu hadir dari kebijakan pemerintah, di mana dari administrate price dengan volatile food price itu menyebabkan inflasi non inti. Ini yang menyebabkan inflasi IHK. Jadi ada inflasi inti dan inflasi non inti. Oke, next adalah dampak deflasi hingga hiperinflasi pada perekonomian. Di sini saya sampaikan ada grafik sekaligus efek negatif, positif, netral, dan efek lainnya dari adanya inflasi maupun deflasi. Yang pertama, kalian bisa lihat efek dari deflasi, yaitu efek negatifnya dari sebuah deflasi adalah perusahaan sulit mendapatkan keuntungan karena harga-harga terus turun. Pada akhirnya dapat mengakibatkan resesi ekonomi, terus sangat ditakuti oleh negara-negara maju ketika deflasi terlalu parah. Terus ada efek positif dari inflasi ringan, karena memang inflasi dalam sebuah negara memang perlu gitu ya. Positifnya yaitu keuntungan perusahaan masih memiliki ruang untuk terus naik, peluang ekspansi, mendorong minat masyarakat menabung dan investasi. Tapi dampak negatif dari inflasi ringan adalah penerima pendapatan tetap seperti pensiunan. Jadi efek dari inflasi ini berdampak pada orang dengan gaji tetap serta income yang cenderung tidak naik gitu ya. Terus inflasi sedang ya, efeknya netral karena inflasi ini lebih tinggi dari target bank sentral, ada penurunan nilai mata uang yang tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi, menyurutkan minat masyarakat menabung. Ketika inflasi sedang, masyarakat menabung ke bank juga minatnya menurun.
Meredupkan minat investasi dan ekspansi biasanya diatasi dengan menaikkan suku bunga di bank sentral. Terus efek negatif dari hiperinflasi, yang pertama keadaan ekonomi kacau. Nilai mata uang merosot drastis, harga barang-barang menjadi super mahal. Ini contohnya hiperinflasi pernah melanda negara Zimbabwe dan Venezuela. Jadi inflasi yang sangat berat itu pernah melanda kedua negara ini. Itu contohnya. Oke, selanjutnya kita bahas dampak inflasi. Yang namanya suatu kejadian ekonomi pasti ada efek negatif dan efek positifnya. Di sini begitu juga dengan inflasi. Dia punya dampak positif, punya juga dampak negatif. Untuk dampak positif dari inflasi ialah jika terjadi inflasi ringan, maka akan mendorong perekonomian untuk menjadi lebih baik. Tapi dampak negatif daripada inflasi itu sendiri, yang pertama, terjadi kelesuan dalam perekonomian. Yang kedua, kehidupan masyarakat semakin merosot dan terpuruk. Itu karena inflasi ya. Yang ketiga, yang paling dirugikan dari inflasi adalah masyarakat dengan pendapatan tetap. Ya, lagi-lagi masyarakat dengan pendapatan tetap itu paling dirugikan ketika inflasi itu terjadi. Ya, karena apa? Ketika pendapatan kita tidak naik tetap, tapi harga barang-barang naik, otomatis kesejahteraan kita juga menurun. Dan nilai dari uang yang kita dapatkan tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Oke, selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya hiperinflasi? Ini di sini ada ilustrasi grafis ya, bagaimana sebuah hiperinflasi itu terjadi. Jadi hiperinflasi itu terjadi ketika harga dari barang-barang dan jasa layanan meningkat lebih dari 50% dalam sebulan. Itu bisa dikatakan hiperinflasi. Bagaimana atau kenapa sih hiperinflasi itu terjadi di sebuah negara? Jadi, kenapa hiperinflasi terjadi? Kita lihat dari sini. Yang pertama, ini ketika sebuah negara atau sebuah pemerintahan di suatu negara memulai mencetak uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk membayar dari pinjaman mereka gitu ya, atau untuk membayar pengeluarannya. Nah, karena pemerintah meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka harga-harga cenderung naik atau terjadi seperti inflasi reguler. Nah, jadi ketika ini kita bisa lihat ya, sebuah negara mencetak uang untuk membayar pengeluaran, maka terjadi adalah harga naik. Bisa lihat uang naik, harga juga naik. Nah, ini selanjutnya ketika pemerintah di negara tersebut bukannya memperketat jumlah uang yang beredar untuk menghentikan inflasi ya, tapi pemerintah justru cenderung terus mencetak uang lebih banyak. Nah, ini mengakibatkan adalah dari efek itu ya, dengan terlalu banyak mata uang yang dicetak, maka mata uang tersebut akan melorot dan harganya meroket. Nah, ketika mata uangnya nilainya turun, harga-harga barang meroket, itulah kenapa hiperinflasi terjadi. Oke, sekian penjelasan saya tentang inflasi dan bagaimana ilustrasi inflasi di sebuah negara itu terjadi. Terima kasih telah menyimak materi perkuliahan pada sesi ini.